mencegah biniyatin dengan niat. Jadi setiap sesuatu itu harus sudah niat dulu. Mencegah apa? Anil muftirati, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kapan? Jami'an nahari, di seluruh siang. Min syahr Ramadhan, di bulan Ramadan. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jami'an nahari itu namanya mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu seluruh itu kita harus menjaga, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu namanya puasa. Nah, kemudian wujud shaumi, wajibnya puasa kapan? Yajibu ala, yang wajib puasa itu adalah yajibu ala kulli muslimin mukallafin, yaitu wajib bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yang akil balik, berakal dan sudah balik. Ada orang sudah balik tapi malah berakal, ya tidak diwajibkan puasa. Jadi orang gila gitu ya jangan jangan sembarangan, ya enggak, memang dia apa kewajiban puasa ya. Sampai melihat di jalan nih, nah Ustazah nggak cuma orang kayak dan Ustazah itu kan ya kita yang bilang itu ya kita usulnya kalau yang perempuan barangkali lagi datang dan mungkin lagi mens ya, yang mungkin yang laki-laki mungkin dalam keadaan musafir. Tetapi sebetulnya apapun alasan mereka itu tidak boleh jelas-jelasan di hadapan orang berpuasa, tetap harus ngumpet gitu loh. Ini ibu contohnya, ibu lagi haid, ya jangan mentang-mentang haid makan tema di depan anaknya lagi puasa, nggak boleh gitu. Harus tetap jangan di depan orang yang sedang berpuasa. Apalagi ya Allah, kompak warung-warungnya terbuka, semuanya lagi makan semuanya. Nah ini tidak boleh. Kemudian di samping mukallaf juga ada keterangan di sini mutimin yang kuat. Ada orang yang sudah mukallaf, udah balik berakal sehat, tapi belum mau gawe puasa, terus kayak orang kuat. Nggak kuat memang, mungkin punya asam lambung, mungkin punya penyakit apa yang memang dia nggak kuat. Nah kita kalau ada orang seperti itu ya kita percaya saja memang kalau memang dia nggak kuat ya, memang karena penyakitnya, jangan main nggak usah seperti itu. Kita kalau pokoknya perlu dengan husnuzon gitu ya. Orang main, orang apa kan urusannya, kalau ibadah urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan siapapun. Mau main ya Allah yang tahu, mau beneran juga Allah yang tahu. Kalau kita tinggal pasang husnuzon. Kemudian apalagi? Kemudian di samping itu dia juga tahirin minal haidi wan nifasi, juga orang tersebut suci dari haid dan nifas. Sehingga bagi orang perempuan yang sedang haid maupun nifas maka juga tidak berkewajiban untuk puasa. Apakah cuma tidak kewajiban dok? Wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Jadi jangan di sini, si haid kalau nifas orang puasa apa jadi pikir, tapi nggak mengqadha, bukan seperti itu. Kalau sholat nggak diqadha, bagi orang yang haid untuk sholat tidak diqadha. Udah dulu haidnya 15 hari dari modal kayak ya, setiap hari 5 kali ayo terus sholat ya. Mungkin seperti itu, masya Allah. Makanya Islam itu indah, Islam itu enak, Islam itu bijaksana, Islam itu rahmatan lil alamin. Nggak ada ibu yang udurnya sampai menstruasinya 15 hari suruh modal sholat kayak apa, coba ibu usah begini ya. Terus baru malah namanya udur makin aduh ya. Belum selesai modal mau udah udur lagi. Nah kayak apa? Kan ada orang yang 15 hari udur, 15 lagi suci. Kan ada orang yang seperti itu. Nah ini, tapi kalau untuk puasa, seandainya kita haid maupun nifas, maka wajib untuk mengqadhanya. Makanya babaran tanggal 1 Ramadan langsung nifas. Menit 30 hari ngodone kapan? Yang lalu itu kan 1 tahun putarannya, ya. Ambil Senin Kamis 1 tahun selesai, nggak ada 1 tahun, ya. Penting semuanya yang saya ingatkan yang masih muda-muda, masih punya bukan Ramadannya. Kalau bisa secepatnya nih, selagi umur kita masih ada, kesehatan kita masih ada, jangan menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekarang. Ya, ini saya ingatkan lagi, jangan sampai mendekati Ramadan baru. Ya,
dablek namanya. Bukan Jamiah Al-Mufidah lagi. Ya ngaji saben rebo, masa artinya ya sih pulsa harus temen ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tanda puasa kita diterima oleh Allah SWT adalah bagaimana kemarin kita sudah menerangkan bahwa di bulan setelah bulan puasa itu Syawal, berarti ibadah kita sama dengan ketika kita bulan puasa, bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau mungkin kemarin Mbak ibu semuanya bisa khatam 2 kali, Syawal sudah khatam? Kemarin puasa pada Alhamdulillah ya Allah, bulan puasa ini bisa khatam 2 kali, 3 kali, atau mungkin yang nggak pernah khatam bisa satu khatam, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang bisa? Belum. Nah, jadi kadang saya heran itu alasannya sekarang mesti nah ini kalau kemarin kan pas Ramadan saya tanya di musik kalau ini udah lepas semua jadinya banyak. Tergantung dari gimana kita mengendalikan hawa nafsu. Makanya Masya Allah kata Rasulullah begitu perang Badar Kubro yang begitu besarnya, orang Islam yang gugur itu sangat banyak, orang kafir juga banyak. Kata Rasulullah masih ada jihad yang melebihi dahsyatnya jihad hari ini. Sahabat bingung, ya Allah semua hari ini begitu dahsyatnya ya Rasulullah. Ada jihad lagi yang lebih besar ini ya Rasulullah. Iya, apa itu? Jihad nafsi, memerangi hawa nafsu. Makanya yuk kita bareng-bareng, nggak cuma ibu-ibu, nggak cuma bapak saya pun sama. Kita bareng-bareng untuk memerangi hawa nafsu kita agar kita lebih mendekat kepada Allah, lebih dekat kepada yang Allah ridho, yang Rasulullah ridho. Itu ya. Malesnya dihilangin. Kemudian waktu wujudi, kapan waktunya diwajibkan puasa? Bistikmali Sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban salatina yawman 30 hari, au biru'yatin hilalin hilal Ramadan, atau dengan ru'yah hilal Ramadan. Belum sampai, makanya setiap tanggal 29 ya, tanggal 29 Sya'ban itu pemerintah itu mengadakan ru'yah. Karena memang, kenapa kita pakai ru'yah? Enggak cuma hisab saja. Karena memang dalilnya di Al-Quran itu faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan jatuh 1 Ramadan maka wajib untuk berpuasa. Menyaksikan itu dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Nah akhirnya kita orang Muslim itu dengan mengutamakan ru'yah, tidak cuma dengan hisab tapi dengan ru'yah. Mungkin ibu kalau sama pengumuman puasa kok kita masih dalam tadi pengumuman gitu. Nah ini memang ada dari Al-Quran. Barang siapa yang menyaksikan di bulan Ramadan itu maka wajib untuk berpuasa. Nah, dengan kata-kata seperti itu menyaksikan, maka kita harus ru'yatul hilal. Udah tanggal 1 Ramadan atau belum? Nah ketika dalam satu negara itu sudah ada yang bisa menyaksikan, kayak kemarin itu yang menyaksikan cuma Aceh ya, dan orang itu memang bisa dipercaya. Dipercaya gimana Bu? Disumpah dan sebagainya dengan nama Allah, dan dia betul-betul menyaksikan, maka satu negara itu kita, makanya pemerintah mengumumkan untuk jatuh tanggal 1 Ramadan itu ya. Jadi setiap tanggal 29 Sya'ban itu dilaksanakan oleh hilal. Kalau tidak tampak semuanya nggak ada yang terlihat, maka Sya'ban itu disempurnakan jadi 30 hari. Kemudian karena nggak ada di bulan Hijriah itu tanggal 31 itu nggak ada. Sempurna itu sampai tanggal 30. Nah setelah itu baru masuk tanggal 1. Itu seperti itu. Makanya kemarin ada Ramadan, kemudian bahkan setiap bulan ganti bulan juga itu udah sama juga, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya. Kalau puasa kodok itu niatnya ngodok saja, ya. Niatnya ngodok saja. Misalnya, nawaitu sholawatin kodok di syahr Ramadan hadis sanati ilahi ta'ala yang ada ini jadi kodok gitu ya. Nah, kok ibu dari itu yang kalau lagi itu saya lagi pada ujian nanti itu sendiri, tapi niatnya memang untuk mengkodok seperti orang yang tulis. Ibu kodok pas dari sendiri tulisnya kodok aja. Nanti Senin Kemisnya ikut terbawa sunnah. Karena dia dari sini maka ikut terbawa sunnah. Gitu ya.
Ya, yang lainnya silakan.